Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal UP UKM PPG khususnya bahasa Indonesia. Ini adalah video part 3. Bagi yang baru bergabung, tonton video part 1 dan 2-nya. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, dan share biar saya makin semangat dalam mengupload latihan-latihan soal yang berhubungan dengan UP UKM PPG. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik di bidang bahasa dan sastra Indonesia ya. Capaian pembelajaran semua sama ya. Indikator esensial menyimpulkan isi teks narasi ya. Kita lihat soalnya atau teksnya. Harus banyak latihan membaca soal panjang-panjang ya, untuk bisa menyimpulkan suatu teks narasi. Bacalah dengan cermat teks narasi berikut ini. Gempa bumi. Saya akan menceritakan pengalaman saya yang terjadi minggu kemarin yang berhubungan dengan gempa bumi. Ketika gempa bumi terjadi, saya sering mengendarai mobil. Waktu itu saya berada dalam perjalanan pulang dari kota Mataram. Tiba-tiba saya merasakan adanya hentakan keras pada mobil saya. Saya pikir waktu itu ban mobil saya meletus. Saya tidak sadar jika saat itu sedang terjadi gempa bumi. Saya baru sadar ketika saya melihat tiang listrik dan telepon yang ada di kanan kiri saya ambruk, berjatuhan seperti batang korek api yang ringan. Saya juga melihat batu-batu besar berserakan di sepanjang jalan. Mobil saya terperangkap di tengah batu-batu yang berserakan tersebut. Saya tidak bisa menggeser mobil saya ke depan atau ke belakang karena batu-batu tersebut merintangi jalan saya. Sepertinya tidak ada satupun yang dapat saya lakukan untuk meneruskan perjalanan. Karena putus asa, saya tinggalkan mobil saya dan memilih berjalan kaki menuju rumah. Sesampainya di kampung halaman saya terkejut karena tidak ada satu rumah pun yang tersisa. Semua rata dengan tanah. Gempa bumi tersebut ternyata membuat kerusakan yang demikian besar pada kampung saya. Meskipun demikian, saya bersyukur karena tidak ada satupun keluarga atau warga kampung saya yang terluka serius. Isi teks narasi 3 paragraf tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Seseorang mengalami peristiwa gempa bumi dalam perjalanan dari kota Mataram ke rumah. Walaupun gempa bumi itu menyebabkan kerusakan besar terhadap rumah penduduk, keluarga, dan warga kampungnya, tidak satupun yang terluka serius. B. Seseorang mengalami peristiwa gempa bumi dalam perjalanan dari kota Mataram ke rumah. Mobilnya terperangkap di tengah bebatuan. Ia berjalan kaki menuju rumah dan bersyukur karena keluarganya tidak ada yang terluka serius. C. Peristiwa gempa bumi terjadi di kota Mataram. Mobil seseorang terperangkap di tengah bebatuan. Karena putus asa, ia berjalan kaki menuju rumahnya. Ia bersyukur karena tidak satupun keluarganya yang terluka serius. D. Peristiwa gempa bumi terjadi di kota Mataram ketika orang itu dalam perjalanan menuju rumahnya. Peristiwa itu menyebabkan kerusakan besar, walaupun demikian tidak menimbulkan korban luka serius. E. Teks narasi tersebut di atas berkenaan dengan peristiwa gempa bumi yang terjadi di kota Mataram, kerusakan bangunan yang ditimbulkannya, dan tidak ada korban luka serius. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A. Seseorang mengalami peristiwa gempa bumi dalam perjalanan dari kota Mataram ke rumah. Walaupun gempa bumi itu menyebabkan kerusakan besar terhadap rumah-rumah penduduk, keluarga dan warga kampungnya, tidak satupun yang terluka serius ya. Kita lihat pembahasannya. Hal yang penting dilakukan dalam menyimpulkan isi teks adalah menemukan informasi pokok tiap paragraf, kemudian merangkai informasi pokok tiap paragraf tersebut ya, menjadi satu kesimpulan ya.
Jadi intinya banyak latihan membaca teks ya untuk soal seperti ini. Dan ingat tips saya di part pertama bahwa kalau melihat soal yang panjang seperti ini tidak usah dibaca secara keseluruhan. Saya saja tadi membaca itu sekitar hampir 3 menit ya. Dan di waktu ujian untuk P3K itu hanya 1 menit kalau saya tidak salah. 1 menit, kalaupun itu lebih itu hanya sedikit sekali ya. Karena 100 soal 120 menit ya. Jadi usahakan langsung ke sini ya, teman-teman. Langsung ke soal, apa yang diinginkan soal ya. Nah, di sini kita langsung bisa lihat dan kita bisa langsung mencari dengan scanning atau skimming di sini dengan cepat. Dan kemudian kita bisa memutuskan yang mana yang jawaban yang terbaik ya. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan buang waktunya di teks yang panjang. Apalagi kalau kita sudah lelah, biasanya dapat soal nomor kesekian, lihat seperti ini kita langsung tambah pusing. Langsung saja ke sini ya. Ya. Oke. Kalau ini dia tidak ini. Seorang mengalami peristiwa gempa bumi dalam perjalanan dari kota Mataram ke rumah. Mobilnya terperangkap di tengah bebatuan. Ia berjalan kaki menuju rumah dan bersyukur karena keluarganya tidak ada yang terluka serius. Kalau ini dia tidak mengambil warga lainnya ya. Dia hanya fokus ke keluarganya yang di akhirnya. Ini sebenarnya bisa benar seandainya dia bisa mengambil warga kampungnya ya. Nah, ini lebih bagus sebenarnya karena ada ini ya. Kalau yang C, peristiwa gempa bumi terjadi di Kota Mataram, mobil seorang terperangkap di tengah bebatuan karena putus asa ya. Jadi dalam teks seperti ini itu usahakan teman-teman bisa mengidentifikasi 3 jawaban salah dan 2 jawaban mirip benar ya. Jadi ada pengecoh, ini sebagai pengecoh dan ini sebagai jawaban yang benar ya. 1 pengecoh dan 1 benar. Ini semua salah ya. Ya, harus banyak latihan ya intinya, apalagi kalau panjang-panjang seperti ini. Kita lihat yang C, peristiwa gempa bumi terjadi di Kota Mataram, mobil seorang terperangkap di tengah bebatuan. Karena putus asa, ia berjalan kaki menuju rumahnya. Ia bersyukur karena tidak satu pun keluarganya yang terluka serius. Ya, ini juga tidak mengambil warga kampungnya. Kemudian tidak terlalu tidak juga melihat ini kerusakan-kerusakan, tidak mengambil juga, kurang lengkap. Kita lihat peristiwa gempa bumi terjadi di Kota Mataram ketika orang itu dalam perjalanan pulang menuju rumahnya. Peristiwa itu menyebabkan kerusakan besar. Walaupun demikian, ini tidak menimbulkan korban luka serius ya. Dia tidak menyebutkan keluarga dan warganya secara spesifik. Dia lebih umum ya. Teks nasihat tersebut di atas berkenaan dengan peristiwa gempa bumi yang terjadi di Kota Mataram, kerusakan bangunan yang ditimbulkannya dan tidak ada korban luka serius. Ini juga kurang lengkap dibanding yang pertama. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional, indikator esensial, menemukan tujuan teks persuasi. Ya. Bacalah dengan cermat teks persuasi berikut ini. Menggunakan pupuk berbahan dasar kimia memang bisa mempercepat pertumbuhan tanaman dan dapat meningkatkan hasil panen. Namun pupuk kimia memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Karena pupuk ini bisa mencemari lingkungan. Bahkan pupuk ini juga bisa membuat buah-buahan yang dihasilkan terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang berbahaya buat tubuh manusia. Oleh karena itu, tinggalkanlah pupuk kimia dan beralihlah ke pupuk kompos. Karena selain harganya murah, pupuk kompos juga aman dan tidak menimbulkan efek negatif bagi buah yang dihasilkan. Tujuan teks persuasi di atas adalah A. Meninggalkan pupuk kimia karena memiliki dampak negatif. B. Menggunakan pupuk kimia karena dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. C. Menghindari pupuk kimia karena bisa menimbulkan kontaminasi pada buah.
D. Mengajak menggunakan pupuk kompos karena murah, aman, dan tidak menimbulkan efek negatif pada buah. E. Mengajak meninggalkan pupuk kimia karena berbahaya bagi tubuh manusia. Jadi jawabannya ada di option D. Mengajak menggunakan pupuk kompos karena murah, aman, dan tidak menimbulkan efek negatif pada buah ya. Kita lihat pembahasannya. Tujuan teks persuasi secara umum adalah untuk meyakinkan pembaca ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Tujuan tersebut memang masih sangat luas atau umum, maka tujuan dari teks persuasi perlu dikerucutkan lagi menjadi informasi apa yang ingin diyakinkan kepada pembaca sesuai dengan yang diangkat dalam teks persuasi tersebut ya. Dengan demikian tujuan teks prosedur akan spesifik sesuai dengan informasi dalam teks tersebut. Ya, jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, saya lupa. Ini ada, saya ingatkan lagi yang tadi ada 3 salah dan 1 pengecoh. Kemudian 1 benar ya. Ini sebagai pengecoh ya. Kita tahu kan teks persuasi itu mengajak ya. Tapi ini kurang lengkap. Ini yang lengkap ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik sama ya. Capaian pelajarannya semua sama. Indikator esensial menganalisis aliran linguistik dalam pembelajaran. Aliran linguistik. Seorang guru menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa tertentu dengan anggapan bahwa perolehan bahasa itu terjadi melalui pengkondisian atau pembiasaan. Anggapan guru itu didasari oleh paham aliran linguistik yang lazim disebut teori. A. Nativisme, B. Behaviorisme, C. Interaksionisme, D. Kognitivisme, E. Naturalisme. Jadi jawabannya ada di option B, yaitu behaviorisme ya. Ini pembelajaran bahasa tertentu dengan anggapan bahwa perolehan bahasa itu terjadi melalui pengkondisian atau pembiasaan. Aliran behaviorisme adalah aliran yang beranggapan bahwa belajar merupakan hasil faktor eksternal yang dikenakan kepada suatu organisme. Itu dikutip dari B.F. Skinner ya, 1957. Menurut Skinner, perilaku kebahasaan sama dengan perilaku yang lain, yaitu dikontrol oleh konsekuensinya. Dengan demikian, perolehan bahasa juga dikondisikan, dibiasakan, dan dikontrol. Ya. Ini masuk ya, Skinner itu masuk di pedagogi juga ya, teman-teman. Ada, silakan lihat FR pedagogi yang sudah saya rangkum. Insya Allah nanti juga akan dilanjut itu. Karena banyak juga permintaan teman-teman yang diminta untuk dibuatkan soal yang mirip dengan FR yang ada ya. Kita lanjut, kompetensi profesional masih sama yang ini. Indikator esensial menganalisis ragam bahasa teks. Ya, ragam bahasa teks. Bacalah dengan cermat teks berikut ini. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm. Bervariasi tergantung negara. Dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Ada 2 jenis rokok, yaitu rokok yang berfilter dan tidak berfilter. Filter pada rokok terbuat dari bahan busa, serabut sintesis yang berfungsi menyaring nikotin. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan terbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah
ke dalam saku. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkusan-bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung. Bahasa yang digunakan pada teks tersebut termasuk ragam bahasa: A. Informal, B. Jurnalistik, C. Bisnis, D. Ilmiah, E. Hukum. Jadi jawabannya adalah D ya, dia ilmiah ya. Kita lihat pembahasannya. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata atau istilah non-figuratif. Yang kedua, menggunakan kalimat-kalimat efektif. Yang ketiga, menghindari bentuk persona atau pengakuan dan tujuan untuk menjaga objektivitas. Yang keempat, mengutamakan keterpaduan dan keruntutan isi. Itu dia ragam bahasa ilmiah ya. Dan kalau seperti ini, teman-teman bisa jangan buang waktu lagi ya. Ingat tips saya, kalau panjang seperti ini langsung saja ke sini. Bahasa yang digunakan pada tes tersebut termasuk ragam apa. Jadi kita bisa baca cepat sambil menerka-nerka kira-kira dia termasuk ragam bahasa apa. Sumber Hasan Alwi, DKK 1993, halaman 142. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, masih sama. Indikator esensial, menganalisis ragam pemakaian bahasa dalam dialog. Bacalah dengan cermat teks dialog singkat berikut ini. Yang pertama, sejauh mana Kementerian Pendidikan sudah mengantisipasi terjadinya kebocoran soal UNAS? 2. Di samping melalui pengawasan ketat selama penyusunan dan percetakan, pendistribusian soal juga dikawal oleh sejumlah pihak termasuk petugas dari kepolisian. Dialog di atas menggunakan bahasa Indonesia ragam: A. Santai, B. Akrab, C. Informal, D. Non-formal, E. Formal. Jadi jawabannya adalah bahasa formal. Dia berada dalam bahasa ragam bahasa formal ya. Ini kita lihat pembahasannya. Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang memiliki ciri sebagai berikut. 1. Menggunakan gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Jadi dia agak gramatikal ya, agak terstruktur. 2. Menggunakan imbuhan secara lengkap ya. Kemudian menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan ejaan yang disempurnakan. Dan yang keenam, menghindari unsur kedaerahan. Jadi ini dia formal ya. Tidak ada unsur kedaerahan di sini, di percakapan ini, di dialog ini. Sumber Nasuca Yakub, Rohmadi Muhammad, dan Wahyudi Agus Budi, 2009, Bahasa Indonesia untuk penulisan karya tulis ilmiah, Yogyakarta, Media Perkasa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional, indikator esensial, menganalisis struktur pola kalimat. Berikut ini adalah kalimat yang berpola SPPL. A. Jabatan itu membutuhkan kompetensi kepemimpinan tinggi. B. Semua pihak menghendaki jabatan itu. C. Jabatan itu menjadi rebutan antar departemen. D. Orang itu sudah lama menduduki jabatan itu. E. Pada dasarnya jabatan itu kekuasaan.
Jadi jawabannya ada di option C. Jabatan itu menjadi rebutan antar departemen, ya. Kita lihat pembahasannya. Kalimat tersebut berpola SPPL dengan rincian sebagai berikut. Jabatan itu dia sebagai subjek. Kemudian menjadi rebutan dia sebagai predikat. Kemudian antar departemen itu sebagai pelengkap, ya. Jadi untuk membedakan antara objek dengan pelengkap, berikut adalah ciri-ciri objek. Yang pertama, letaknya selalu setelah langsung predikatnya. Kemudian, yang kedua, objek biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Yang ketiga, selain satuan berupa nomina dan frasa nominal, konstituen objek dapat pula berupa klausa. Yang keempat, dapat diganti dengan pronominalnya. Yang kelima, objek pada kalimat aktif transitif akan menjadi subjek jika kalimat itu dipasifkan. Sumber Hasan Anwi, DKK 2003, halaman 328. Ini, sedangkan ciri-ciri pelengkap adalah yang pertama, tadi ciri-ciri ini ya, ciri-ciri objek ya. Kalau ini ciri-ciri pelengkap, yang pertama berwujud frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektifal, frasa preposisional atau klausa. Yang kedua berada langsung di belakang predikat jika tak ada objek dan di belakangnya dan di belakang objek kalau unsur ini hadir. Yang ketiga tak dapat menjadi subjek akibat penafsiran kalimat. Yang keempat tak dapat diganti dengan nya kecuali dalam kombinasi preposisi selain, di, ke, dari, dan akan. Ya, masih sumber yang sama, halaman 329. Kalau yang tadi 328. Ya. Bagi teman-teman yang memang jurusan bahasa Indonesia, saya yakin teman-teman bisa mengingat ini secara langsung, secara tidak langsung. Tapi kalau teman-teman agak bingung lagi dengan penjelasan-penjelasan ini, silakan teman-teman buka lagi materi-materi pembelajarannya atau mata kuliahnya yang lalu ya. Ingat, subjek itu adalah predikat itu adalah penjelas untuk subjek ya. Dia menjelaskan subjek, fungsinya adalah menjelaskan subjek. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional, indikator esensial, menganalisis makna kata. Jadi ada menganalisis makna kata. Afiks atau imbuhan yang digunakan dalam kata berikut ini memiliki makna gramatikal lebih dari satu. A. Beristri, B. Merumput, C. Pembohong, D. Meteran, E. Jauhi. Jadi jawabannya ada di option C, yaitu pembohong. Kita lihat pembahasannya. Dalam KBBI 2008 halaman 461, gramatikal diartikan sesuai dengan tata bahasa. Makna gramatikal ditentukan oleh perubahan kata karena proses afikasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Makna dari gramatikal sendiri adalah kata-kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks, berkenaan dengan situasinya, yaitu tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa pemakainya. Berdasarkan arti gramatikal di atas, makna kalimat gramatikal adalah kalimat yang makna katanya berubah-ubah karena mengalami proses pengimbuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan yang disesuaikan menurut tata bahasa, serta terikat dengan konteks pemakainya. Dalam soal tersebut, pilihan yang termasuk memiliki makna kata gramatikal ganda adalah kata pembohong. Karena kata tersebut dapat diterapkan dalam kalimat dengan proses gramatikal yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional, indikator esensial menganalisis kesalahan tanda baca. Cermati penggunaan tanda baca pada penulisan alamat berikut. YTH, Andri Wahyu Setiawan, SE, Kasubag Divisi Marketing PT Dipo Lokomotif, Jalan Sinduadi 45, Yogyakarta. Kesalahan penggunaan tanda baca titik terdapat pada A. YTH dan SE, B. YTH dan PT, C. SE dan Yogyakarta, D. PT dan Yogyakarta, E. SE dan PT. Jadi jawabannya adalah option D, PT dan Yogyakarta. Kesalahan penggunaan tanda titik, tanda baca titik. Kita lihat pembahasannya. Berikut pembahasan tiap opsi jawaban. A. Singkatan yang terdiri atas huruf awal. Setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT, Perseroan Terbatas, SD, Sekolah Dasar, MK, Mahkamah Konstitusi. Untuk penulisan gelar menggunakan titik, misalnya SE, SPD. B. Singkatan satu atau dua kata yang dibuat dengan dua huruf ditulis seperti AN atas nama, UB untuk beliau, SD sampai dengan. Yang C. Singkatan satu atau dua huruf kata ditulis seperti contoh berikut ini. YTH, yang terhormat, TN, Tuan, SDR, saudara, DKK, dan kawan-kawan. D. Setiap larik dalam alamat surat diakhiri tanda baca, tidak diakhiri dengan tanda baca apapun. Penulisan yang benar, YTH, yang terhormat, Andri Wahyu Setiawan, SE, Kasubag Divisi Marketing PT Dipo Lokomotif, Jalan Sinduadi 45, Yogyakarta. Penulisan PT dan Yogyakarta tidak menggunakan titik. Sehingga opsi yang benar adalah opsi D. Jadi ini dia menggunakan titik ya. Jadi ini dianggap salah ya. Ini juga salah ya. Ini harusnya ini tidak ada titik di sini. Kemudian ini juga tidak ada titik ya. Kalau ini dia sudah benar, ini juga benar. Kemudian yang ini dia benar, tapi ini salah. Tapi ada yang benar ya. Kemudian SE dia benar, ini salah. Kalau ini dia salah, dia juga salah. Kalau ini dia benar dan ini salah. Seperti itu. Semoga dipahami teman-teman ya. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share. Tolong tulis di komentar berapa yang benar teman-teman, berapa yang masih salah, biar kita tahu kemampuan kita sampai di mana ya. Oke, itu saja dulu. Insya Allah kita akan lanjut part 3 kalau banyak komen, banyak view, sampai tuntas 80 soal tryout yang saya akan kasih dengan pembahasan lengkap. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.